guys. Hello guys. Hi guys. Today I'm with my sister. Kita akan mulai dengan yapping kita ini. Siap. Tapi kali ini ada yang beda. Ya. Karena apa, sister? Karena kita akan membawakan Seseorang jauh-jauh dari teteh Bandung. Ya. Enggak sih, sebenarnya dia teteh Bandung ex Sumatera. Kalau Batak tuh cewek apa? Batak apa? Boru. Ex Boru. Khusus karena Kita kita mengundang di Boru. karena di sini hanya ada Boru Sunda dan juga Boru Jawa. That's Jadi kita right. butuh Boru Batak. Ya. Tapi Kita memerlukan boru yang sesungguhnya boru. That's Ya. right. Tidak boru Sunda atau boru Jawa, tapi boru yang sesungguhnya boru. That's Nah, right. Jadi Oke. Nah, sebelum ke itu kan? kita punya topik yang sangat-sangat spesial. ya, jadi topik malam bukan malam ya. Topik for today adalah apa sih, Kak? Kita topiknya sih apa sih, gue juga bingung topiknya apa. Pokoknya topik kita tuh menarik, kan harus ikutin aja. Iya, bagaimana cerita kisah hidup si Topiknya Boru itu cuap-cuap sih. Pokoknya Cuap-cuap. tetap stay tune dengerin yeping manja kita. That's Oke. Kita bisa solo bukan sihir. Oke, sih. oke. Geser. Oke, yuk. Bisa solo, bisa Kita sihir. panggil. Bukan solo, bukan sihir. Ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalan dulu dong. Nah, dulu dong. Ini boru dari mana nih? Iya, Kalau kita kan boru bener. Sunda, ini boru Boru Jawa. Jawa. Ini boru yang sesungguhnya nih, boru apa lo perkenalan dulu? Hai guys, aku Feren baru Batak. Ya. Bataknya Batak apa, Fer? Batak Toba baru Simanjuntak. Wow, Simanjuntak mana keluarga Simanjuntak, ayo komen Simanjuntak. Wih, ada yang lompat. Itu baru like, jangan bukan komen, itu like ya, bisa bedain love sama komennya. Seperti biasa, jangan lupa tetap stay tune with me, and jangan lupa like, comment, and subscribe di our channel, dan jangan lupa beli lipstick dari OMG karena kita lagi pakai OMG. Kalau bisa Ya, pokoknya apapun hari ini kita pakai, kalian harus ngikutin aja. Ya benar. Oke? Sekarang mungkin kita akan ngobrol-ngobrol singkat aja. Jadi Tadi tuh kita sebelumnya di part sebelumnya tuh kita akan ada bahas tentang acceptance sama denial tadi udah, bargaining juga udah, terus kita udah acceptance. Terus kita mau ngobrol aja nih sama boru-boru kita. Iya, jadi tapi sebelumnya gimana hari ini perasaan kamu? Happy nggak? Pasti happy dong. Hari ini sih happy banget. Oh my god, aku tahu tapi enggak aku suka. Karena aku diundang ke sini. Thank you guys, thank you. Sebenarnya ada banyak dari permintaan dari teman-teman sih, tadi tuh ada komen gitu. Hai guys. Gitu. Kak, Boru ini dong, panggilin Boru ini dia. Oh my Iya. God. Terus kan kebetulan banget kan tadi tuh yang banyak komen tuh cewek-cewek gitu Iya, kan, teman yang ini. kebanyakan dari sana. Jadi dia tuh Oke. pengen kayak cuap-cuap ngobrol-ngobrol sedikit sama Boru gitu. Kita panggilnya Oke. Boru aja nih Iya. berarti ya. Boleh apa Boleh. aja bebas. Mau Boru atau Teteh nih, karena dia tuh sebenarnya ex Bandung juga, tapi kayaknya nggak kelihatan juga sih Bandungnya. Aku Iya. Cici sih mau. Tapi kayak gimana gitu ya. Kayak langsung muncul lagu Aku Muak. Jadi kan Tadi tuh kita tuh udah ngebahas tentang acceptance kan. Feren pernah gak sih ngerasa kehilangan? Pernah banget, parah. Oh my god. Gimana? Separah apa kamu kehilangan itu? Aku tuh paling parah tuh kehilangan diri sendiri. Oh my god, tadi barusan lo kita bahas kalau kita tuh boleh kehilangan apapun kecuali diri kita sendiri. Itu nggak boleh. Itu Jadi pas banget kan guys banget. temanya obrolan kita. Gimana ya? Lanjut Fer. Kehilangan diri sendiri gitu. Terus aku cari lagi diri sendirinya, aku cari diri aku kemana tuh susah banget ya ternyata. Iya, semua gimana? It's okay. Itu kira-kira kejadian Iya. berapa tahun yang lalu? Itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Oh my god. Berarti sebelum kamu lulus Iya, betul. apa pas lagi kuliah? Lagi kuliah, Pas lagi corona ya? habis corona. Jadi aku Oh my skripsi, God. aku sempro, my God. aku ujian tuh stres Oh my God. banget. Terus habis itu? Ya ampun, gila banget pokoknya. Kenapa
Apa penyebabnya Iya, tuh itu kamu sampai bisa kamu kehilangan bisa kehilangan diri sendiri. Ini serius tapi beneran gitu. Iya, iya. Ini Ya, serius kamu tapi beneran. Beneran, serius tapi beneran gitu. Ya, terus. Karena aku terlalu pingin jadi yang paling baik buat orang lain. Buat orang lain. Iya, jadi aku Buat ngasih orang makan, betul ngasih makan ego orang-orang di sekitar aku gitu. Aku niatnya nggak mau ngerugiin gitu ya. Tapi ternyata itu too much ya guys ya, jangan ya. Ya, terus maksudnya itu kan berbuat baik untuk orang lain kan. Tapi Ya, terlalu itu- berlebihan. Ya, itu perihal teman kah, pasangan kah atau keluarganya? Everyone. Yes. Terus kamu berapa lama di fase itu? Lama sampai lulus, sampai mau lulus. Anda, Titik terakhir aku disadarkan tuh waktu aku putus. Wow. Aku dulu tuh aku nggak pernah menganggap orang-orang jahat. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang terjadi sesuatu atau nggak enak, mungkin hilaf. Aku mikirnya gitu. Mungkin kayak orang juga nggak sadar gitu melakukan itu. Tinggal akunya aja bisa menerima atau enggak gitu kan. Tapi ternyata beberapa hal menunjukkan ke aku bahwa nggak semua hal bisa dikasih kesempatan. That's right. Benar banget. Gitu. Benar banget. Berarti- Tapi kamu keren loh bisa keluar dari zona itu. Iya, gitu. karena struggle dulu kita kehilangan diri kita tuh ya lumayan 4 tahun ya. 4 tahun bahkan sampai sekarang juga aku masih kayak belum menemukan jati diri aku yang dulu gitu. Dulu aku tuh nggak sependiam ini. Aku dulu speak up banget orangnya dari SMP, SMA. Oke, awal-awal berarti kamu kuliah. lagi berada di fase beradaptasi ya? Sampai kayak aku tuh nggak tahu berekspresi seneng sedih tuh harus kayak gimana sampai Oh sekarang. my god. Oh Seneng my pun God. aku kayak flat, sedih banget aku bisa nangis. Iya, nggak bisa. Oh my god. Terus tadi tuh kayak harus Dia dipancing. dia kan? Ayo Fer gitu. Baru dia kayak gitu. Gitu aku juga masih mencari sih kapan aku bisa excited lagi kayak dulu tuh aku kayak perihal mau berenang aja nih, mau makan keluar gitu, makan nasi goreng abang-abang tuh kayak ayo pak, ayo kayak seneng banget gitu. Sekarang kayak ya udah, hal yang paling seneng tuh dulu berenang, cuma sekarang kayak Oh my god. Tapi Jadi- kayaknya dari situ pasti ada sesuatu hal booming gede ya, misalnya kayak Iya. bom besarnya sampai kamu kayak udah deh kayak Iya. disappointed, kamu tuh kecewa banget gitu ya loh. itu waktu Point of setelah view. putus itu. Oh, Baru sadar gitu. Iya, baru sadar bahwa aku tuh nggak bisa bilang semua orang baik, semua orang kayak bisa memberi hal yang sama kayak aku gitu kan. Terus aku kan bisa bodo amatan, misalnya orang itu baik atau jahat aku bodo amat, tapi orang lain tuh nggak bisa gitu. Ada yang miss sedikit dari aku tuh belum tentu orang lain bisa terima lagi gitu. Iya, betul sih. Tapi kamu keren sih. Maksudnya kayak dari tahap itu 4 tahun kan, kamu kan 4 tahun kan. Kan Iya. sambil kuliah gitu kan. Betul. Skripsian, praktek, apalagi kan kamu lumayan sibuk kan di dunia kesehatan kan katanya gitu. Itu gimana kamu cara memanage kan kalau misalnya orang punya apalagi udah kehilangan dirinya itu ya bisa jadi entah halusinasi entah kamu ada sempat ke psikolog kah atau enggak gimana? itu lebih ke ini apa ya? Lampiasinnya. Enggak, kamu kan lagi merasa nggak punya jati diri tuh. Udah, hal terbesar apa yang sampai kamu lakuin? Jadi kayak Yang lu paling sampai cutting too kayak much-nya, apa gitu. Ya, too much-nya. untungnya sih enggak tahu ya ini berlebihan atau enggak, cuman aku tuh lampiasinnya Berlebihan sih itu. Belum. Tahan dulu pemirsa, tahan dulu ya. Maaf. lampiasinnya ke olahraga untungnya. Terus bagus pergi-pergi banget. kemana sendiri. Kayak Bagus banget. aku pernah lari 13 kilo. Gak berhenti dari rumah sampai kemana aja, yang penting pergi lari. Terus pulang-pulang Gojek. kaki aku sakit. Bagus sih. Hatinya Iya, betul. terobati tapi kakinya tersakiti gitu. Ya, Kayaknya bagus sih, selama sebulan deh aku rutin lari tiap hari. Kan waktu dari lulus sampai mau kerja tuh kan ada break tuh 2 bulan. bagus. Nah aku 1 bulan awal tuh full lari terus tiap hari 5 kilo. Kalau nggak puas di pagi aku lari lagi sorenya. Emang bener sih lari juga harus punya kepuasan. Tapi kan emang menurut penelitian tuh aku pernah baca, kalau misalnya kamu patah hati, obat yang paling sehat Manjur? itu iya lari. Lari, Lari. benar. Makanya setiap aku update lari kan pasti pacar aku langsung, kamu lagi patah hati gitu. Iya, sebetulnya kan enggak kan gitu. Sebenarnya ada dua sih, ada yang lagi patah hati memang
harus ke olahraga, terus ada juga Atau yang mau yang olahraga karena memang mau sehat sehat. aja gitu. Atau mau Iya. pamer Strava juga bisa. Nah, Ya, benar. setuju. Kamu waktu itu pamer kan? Enggak, aku nggak ada. Soalnya nggak kepikiran Kak, kayak yang penting lari bangun tidur kan aku bangun subuh banget ya. Subuh Morning banget. nih, morning. Mering Masih person. buat subuh juga enggak. Guten Morgen. Iya, Ya, terus Guten kayak Morgen. ngapain ya pagi-pagi nih? Soalnya kayak diem sedikit tuh kepikiran kayak jadi manusia paling menyedihkan waktu itu, Oh my God. kayak gitu kayak gak berharga gitu bahkan di mata diri sendiri pun kan itu capek banget ya kayak gitu. Iya, betul. Tapi menyambung tadi, kamu sampai ke psikolog nggak sih? Oh. Psikolog, psikiater? Untungnya enggak kan aku mikirnya sih karena kita belajar kesehatan jadi Ya, kayak that's right. ngapain butuh orang, kita masih punya, kita kan udah dikasih materi, kasih ilmu, ya udah kita terapin aja sendiri gitu. Oh berarti ini dia bagus sih Dia pemikirannya masih dia ada, bagus. iya masih ada positive thinkingnya. Karena kan, iya terus. karena kan kayak sama aja nggak sih itu, kalau menurut aku kalau ke psikolog kayak cuman kita cerita aja gitu kan, kalau cerita bisa ke orang tua, mungkin ke teman juga yang bisa dengerin yang cocok sama kita. Iya benar sih. Tapi memang di keperawatan jiwa juga kita SP1, SP2 tuh kita memang bercerita sama pasien. Jadi bisa dikatakan ya pada saat itu lo Iya. tuh terdiagnosa harga diri rendah kan? Iya bisa sih. Bener, sepakat. Sampai aku, Kak minder banget, sampai kayak Seminder apa? Kamu ketemu aku nggak mau gitu. iya ketemu orang baru nggak mau, kayak misalnya temen yang udah kenal tuh ya kayak oke lah, tapi kayak ketemu lingkungan baru aku kayak aduh ini nggak ya bisa Berat, rasanya tuh berat terus kayak nggak mau kayak berkomunikasi. nggak, kayak ngerasa aduh pasti aku nggak akan cocok nih. Mhm. Selalu ngerasa Kayak udah ini duluan. gitu. Oh gitu, pantesan Parah ya. banget. Lu sampai isolasi sosial nggak? Enggak sih, soal sosial enggak, cuman kayak ya itu sampai sekarang nih jeleknya aku jadi kayak nggak butuh temen. Wow, oh my god. Sampai kayak aku kan kemana-mana bisa sendiri, Terus ya, Bu? belanja sendiri, aku sering banget nonton aku sendiri kayak gitu kan. Terus kayak lari juga aku kan selama 1 bulan full itu kan sendiri, mencoba apapun sendiri. Aku pernah pagi lari, siang berenang, sorenya kayak ya jalan-jalan lah ke mall gitu sendiri. Jadi kayak sekarang juga kayak ya udah ada Tapi temen, ada temen. apa namanya, selama kamu melewati fase itu, ada nggak sih Kira-kira. dari awal sampai sekarang tuh ada memang yang sesuatu yang membebani kamu, entah itu tentang kuliah kamu atau tentang beban-beban yang lain atau tentang Enggak kerja sih. atau yang lain? Enggak ada. Untungnya dari keluarga juga kan ngerti. Maksudnya walaupun aku perempuan pertama kan biasanya orang-orang tuh, apalagi adik aku 2, menitikan gitu kan sebagai Oh, iya. ya Kakak tuh orang harus tua. begini gini Iya, ya, gitu ya. Untungnya orang tuaku enggak. Terus adik-adikku juga enggak yang kayak apa-apa bergantung sama aku, enggak gitu. Cuman ya jujur Roli, yang paling aku khawatirkan ya, aku takut nggak dapet jodoh. Tapi sekarang nyatanya kamu dipacarkan? Enggak. Tapi dia jalan setiap hari guys, kalian Iya, tahu? Digoputin tiap hari Digoputin juga. tiap hari juga. Coba Makanya. bayangin, kita tuh tiba-tiba ada makanan banyak, itu punya siapa? Pasti punya si Feran. Karena kita nggak pernah ngerasain kayak gitu kan, Im, kayak ya udah Apalagi gitu. kalau ada telepon dari saat membawa. Yes, Kak, ini betul. ada paket ya makanan dari buat Iya, buat maksudnya Vera. kayak ya berarti kamu seseorang yang lumayan That's right, betul. lumayan beruntung gitu. Semoga ya. Cuman rasa trust issue itu tuh nggak bisa hilang. Gitu. Iya, itu wajar, Nggak wajar. apa-apa. Nggak apa-apa kan berjalannya waktu proses. Seberapa berapa persen perubahan lu dari sebelumnya sampai sekarang ini? Itu kan 4 tahun yang lalu kan. Berapa persen kira-kira? Nggak mungkin kan nggak berubah yang lebih baik. Ya. Berubah lah pasti. Sedikit lah. Setengahnya kali ada. Aku bisa lebih ngomong. Dulu tuh aku SD aku pramuka, jadi ketua rebu kayak gitu-gitu kan, yang sampai 4 kecamatan aktif gitu. di beberapa organisasi. SMP aku ikut paskib, aku jadi wakil koordinator juga. SMA aku Kayak OSIS. kandidat ketos, tapi ya nggak kepilih jadi MPK, kayak gitu-gitu kan. Terus waktu setelah kejadian itu kayak bikin aku, aduh kayaknya aku ngomong tuh nggak pernah didengar waktu itu kan sama samuan lah. Ya, Gitu. oke. Nggak apa-apa, Apapun yang aku omongin salah gitu, nggak pernah, ya gitulah. Berarti akar masalah kamu pertama kali muncul memang dari si satu gender sebelah itu kan? Iya betul. Sebut aja si Wulan. No, gender sebelah nggak ada yang namanya Wulan.
Rifki aja, sebut aja Rifki. Rifki guys, ya Rifki itu lah ya. Iya. Toxic berarti ya juga. Iya. Berarti kamu berarti kamu tuh mengalami perubahan yang sampai kamu bisa Drastis. drastis kayak gitu tuh berarti dari si Rifki ini. Iya, dia yang menyadarkan aku bahwa gak semua orang tuh baik gitu. Oke, lanjut lagi. Lagi, karena tadi ada problem, Oke, guys. trouble. Jadi oke, Iya. lanjut aja. Jadi kita lanjut lagi sama Iya. Jadi intinya adalah Rifki ini adalah mantan lu. Iya. Iya. Kita sebut nggak apa ya? Ceritanya sama Rifki. Rifki kan. Tapi berarti kan dia intinya dia baik kan, bahwa menyadarkan lu nggak semua nggak di dunia ini tuh semuanya baik. Jadi kita ya intinya ada batasan lah gitu. Iya. Terus akhirnya lu sadar akan hal tersebut gitu. Terus akhirnya gimana? Benar. Terus akhirnya ya udah, Kalian ex. yes, kita selesai. Nah, putusnya juga susah ternyata. Buat kita yang kayak belum pernah pacaran, terus kita mengira first love kita tuh kayak yang bener banget gitu. Kan aku ngiranya gitu kan awalnya. Caranya putus tuh susah. Karena udah kepincut bener-bener dari awal tuh ya udah tulus aja gitu. Kayak ini sayang banget, aku paling sayang banget sama orang ini gitu. Terus cara putusnya gimana? Padahal kemakan sayang gitu. Padahal kan itu kehancuran titik pertama perempuan. Iya, Kasihan. emang iya benar-benar. Karena kan kita bermain dengan hati dan Perasaan. perasaan gitu kan. Kalau laki-laki mungkin dia lebih ke logikanya Kita mereka. kalau cewek gitu. tuh perasaan nomor 1, logika nomor 2. Iya. Sepakat sih. Oke. Gitu Tapi sih. sekarang lu udah Udah Lost sih kalau kontak? soal itu udah, tapi ya untuk orang tua sih nggak mungkin kita blok ya. Ya, orang tua dari si ex ini kan nggak Nggak mungkin mungkin benar-benar. kita blok. Nah, kita kan punya urusan sama si Anaknya. anaknya bukan orang tua, benar sih benar. Dia sama orang tuanya berhubungan baik sih. Terus untuk sama anaknya udah bener-bener not feeling aja gitu. Nggak ada rasa benci, nggak ada rasa sayang. Menurut aku sayang sama benci itu dua-duanya perasaan yang kuat. Kalau misalnya kita masih kayak benci banget, kita masih naruh perasaan berarti. Iya, Walaupun sayang itu itu perasaan nggak bisa. benci. Benar-benar. Tapi kita inget terus dia terus gitu. Bener. Tapi bagusnya sih kamu tadi punya aktivitas ya, maksudnya aktivitas yang positif melampiaskan gitu rasa kan. lu itu kepada aktivitas Iya, positif. yang bagus. Jadi kayak nggak bikin stres yang tinggi. Depresi gitu ya, enggak sih untungnya. Tapi hubungan lu sama si Rifki itu bisa dikatakan toksik nggak sih? Iya, sekarang aku mikirnya ya, tapi sebelumnya sih kemarin aku nggak tahu kan, karena baru pertama menjalin asmara gitu, jadi nggak tahu kalau itu namanya toksik. Tapi lu berarti kan artinya lu bisa keluar dari zona toksik itu kan? Betul, Berarti kan lu lama. lu berarti kan kayak lu percaya kan sama diri lu Iya. sendiri kalau lu bisa keluar dari zona toksik. Terus kenapa sekarang lu susah untuk percaya diri lagi, back to seperti lu dulu lagi? Itu nggak tahu. Apakah Nah, lu, itu Aku dia. kadang mau speak up aja takut. Nah, itu dia kenapa Nah. kita mengundang kamu ke sini. Memang itulah tujuan kita. Dari tadi itu kan banyak tuh komen-komen dari teman-teman yang ada di Oke. sosial media kan. Tadi tuh ada Betul. komen-komen, "Kak, gimana sih caranya keluar? Caranya keluar Iya. gimana sih? Acceptance tuh seperti apa sih? Aku tuh sekarang tuh lagi ada di fase bergaining Gitu, oke. atau denial kayak gitu-gitu kan masih ada tuh. Tadi kan banyak banget. Makanya kita undang kamu karena mungkin kita ada Pas, sedikit Masukan. obrolan atau sedikit ini gitu kan. Jadi makanya kita undang kamu. Oke. Gimana sih cara keluar dari zona zona apa ya? yang tadi yang Iya, itu. kamu Intinya sampai kenapa lu kehilangan nggak bisa diri kayak sendiri gitu? Iya, gitu. betul. Gitu. Mungkin ada sarannya. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau Kelihatan kamu ini, mau Cok. berada di fase apa namanya, fase acceptance. Jadi kan kamu ini kan lagi berada di fase denial, bergaining kayak ya nggak sih, bisa nggak sih kayak nggak pede gitu kadang kan. ragu, Nah, ya. fase terakhir dalam jiwa kita itu kan adalah acceptance. Kita menerima semuanya. Semua itu yang entah diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, semuanya lah pokoknya menerima. Nah, salah satunya adalah kuncinya adalah kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri, kamu percaya sama siapa? Itu. Iya. Kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Dan jangan pernah ada pikiran kamu itu hidup sendirian, nggak boleh. Oke. Karena Tuhan itu menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Gitu. Bener. Yang pertama tuh itu. Jadi lu harus kayak, aku bisa kok gini-gini. Kayak contohnya, lu bisa keluar dari zona toksik lo. Ya. Jadi artinya lu juga pasti harus bisa keluar dari zona itu. Back to Feren, era Feren yang rar gitu. Enggak yang gitu. Aku lagi Ini, meong. gitu. Ya, meong, betul. Itu sih kalau dari aku sih pertama itu. Kalau lu udah pede, lu udah yakin sama diri lu sendiri, udah urusan salah atau benernya itu
terakhir. Yang penting lu harus percaya sama diri lu sendiri. Benar, setuju. Kalau lu nggak percaya, masa kita yang harus percaya? Iya, benar. Gitu. Benar sih. Lu punya keyakinan kan? Kita semua Iya, punya keyakinan betul. masing-masing kan. Nah, kita harus juga percaya. Gitu. Yang pertama udah itu. Kalau lu udah berhasil pede dengan diri lu sendiri, semuanya akan berjalan mulus. Lu nggak usah menyesali dulu gue kayak gini, nggak usah menyesali. Justru lu harus menertawakan kayak, ternyata gue dulu bodoh banget ya gini-gini ya. Itu nggak apa-apa. Itu sebagai apa ya? Ya udah penghibur-hiburan kita aja. Justru kalau lu lagi berada di fase terpuruk, lu harus menikmati rasa sakitnya itu, rasa ini itu. Karena apa? Itu akan menjadi pengalaman. Jadi lu nggak akan salah langkah lagi. Kita boleh baca buku 2 kali, tapi nggak boleh dengan ending yang sama. Iya, that's right. Iya, betul. Kalau misalnya tapi buku-buku itu endingnya sama, ya berarti lu harus lanjut ke bab 2, ke part yang selanjutnya. Namanya kehidupan tuh nggak ada yang end. Yes. Kecuali kita bertemu di akhirat nanti. Selalu ada hidup baru Iya, ya. benar setuju. Di kehidupan baru kita. Kalau dari kamu, sister? Kalau dari aku tadi kan kita tentang kehilangan diri sebagai perempuan. Perempuan itu emang akan merasa terpuruk ketika memang ada penyebabnya. Yang tadi dia kan penyebabnya udah jelas banget. Terus sebenarnya sebagai perempuan, karena kita mempunyai jiwa yang perasa, yang lebih mementingkan hati kita, perasaan kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita memikirkan kalau aku bodo amat gitu kan. Kalau kita nggak boleh, makanya power pertama kali untuk perempuan itu kenapa dulu ada R.A. Kartini yang memang dia bikin sekolah sampai segala macam biar kita sebagai perempuan juga terbuka. Kalau zaman dulu mungkin kita perempuan hanya sebagai budak aja, tapi sekarang kita mempunyai kesempatan gara-gara ada nenek moyang kita yang dulu, kita punya kesempatan untuk mengupgrade ilmu kita. Dari sini Feren juga udah oke gitu, maksudnya sebagai perempuan memang harus berpendidikan. Itu satu kunci kita boleh kehilangan apapun di dunia ini asal jangan hidup kita. Pendidikan kita memang nomor 1. Ketika kita kehilangan laki-laki atau kehilangan apapun yang ada di dunia ini, kita akan merasakan kayak kita terus-terusan terbenam dari itu, denial terus-terusan gitu kan. Tapi ketika kita punya ilmu, kayak Feren, mungkin Feren merasa kehilangan diri, tapi Feren masih bisa acceptance, masih bisa kayak gue belum memerlukan orang lain gitu, gue masih bisa nyembuhin diri gue sendiri. Nah itu termasuk salah satu level up dari si Feren ini bagus banget gitu loh. Jadi penerimaannya itu keren gitu, keren banget gitu kan gitu. Jadi untuk perempuan makanya itu kayak misalnya kalau misalnya kita lagi punya masalah banyak, tadi olahraga udah benar banget. Terus kalau misalnya kita kayak butuh ngobrol segala macam, ya kita ngobrol aja sama siapapun, atau ngobrol sama diri sendiri pun ya it's okay aja sih. Itu bukan sesuatu hal yang stres atau apa, enggak. Bukannya halusinasi gitu ya. Karena kan kita dalam mungkin keyakinan kan berbeda-beda ya, kayak kita harus berterima kasih terhadap diri kita yang udah tetap hidup sampai saat ini gitu. Jadi ya benar. Jadi menurut aku sih Feren udah oke sebenarnya, cuman ya tinggal kayak gimana caranya nih gue bisa balik lagi ke diri gue yang lalu. Mungkin interaksi sih, interaksi, jangan kayak takut untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, berteman oke aja. Tapi kalau misalkan kita males, kita kayak udahlah, itu juga nggak apa-apa, itu juga bentuknya diri kita, karena sosial itu kan kita sendiri kan yang membentuk. Ada introvert, ada extrovert gitu. Kalau misalnya kita lagi ada masalah pun jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Karena beberapa orang itu pasti kayak kenapa sih aku kayak gini, kenapa sih hidup aku nggak kayak teman aku kayak gini ya. Kalau di kita kan kayak ya Allah kenapa sih ini mungkin kalau dulu kan beda ya. Nah tapi jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, karena justru kalau misalnya kita dikasih masalah sama Tuhan, itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tuh berarti yakin lu akan bisa keluar dari masalah itu. Berarti Tuhan artinya sayang. Tuhan aja yakin lu dikasih masalah segede itu aja, dia yakin lo pasti bisa. Kenapa diri kita nggak bisa yakin sama diri sendiri gitu loh. Jadi lo harus yakin, kata gue. Udah nikmatin aja prosesnya, nggak harus lo langsung kayak dari sini. Mungkin dari selesai podcast ini lo akan kayak jadi dari mereka tuh gue harus kayak gini ya. Enggak, nikmatin prosesnya aja pelan-pelan, nggak semuanya langsung brong gitu. Lo masakan pasti pelan-pelan kan, lo harus nyiapin bumbunya dulu, lo oseng-oseng dulu baru jadi kan. Nah gitu lagi, nikmatin prosesnya. Tapi jangan lama-lama. Semakin lu lama prosesnya, semakin lama juga lu akan apa sih kak bahasanya? Ayolah translate. Ini kita nanti. Nah,
semakin lama lu prosesnya, semakin lama juga lu Di akan titik bahagianya itu. iya betul, lu dapat buahnya tuh semakin lama juga, jadi lu harus sama-sama aja gitu. Intinya adalah lu harus percaya sama diri lu sendiri. Iya benar. Kalau lu percaya sama diri lu sendiri, semua di lingkunganmu akan percaya sama diri lu sendiri, dan lingkungan lu akan hangat seperti kita. Iya benar. Walaupun Iya. aku dingin tapi aku selalu Iya, hangat. dia dingin, Di gua frozen dia Elsa. dingin, gua panas, jadi makanya kita jadi hangat. Gitu. Walaupun di belakang sambil Iya kayak gitu. Jadi bagaimana parents Ya, for today? We'll talk with seneng banget sih aku diundang ke sini, kita jadi ngobrol kan ya, kita jadi dapat beberapa hal untuk membangun Iya. untuk membangun kita seterusnya. Semoga kita semua baik-baik ya guys. BTW, kenapa kita panggil Feren menjadi bintang tamu yang pertama kita? Karena dia mau kita mau LDR guys. Iya benar karena itu tadi Kita lama tidak akan bertemu. Kita akan LDR 1 bulan sama Feren karena dia salah. ini Feren jadi bintang tamu pertama kita sih. Berkelas. Enggak, biasanya Iya, kita bener. kalau ngobrol itu kita selalu berdua. Terus kita kalau live gitu kan ya sama ini kita tuh berdua. kita aja. Jadi lo bintang Iya karena Jadi ini adalah bintang tamu spesial episode Perdana ya, perdana kita. karena dari tadi tuh banyak yang nanyain Kak, kan kita kan nanti nanya kan domisili kalian ada di mana gitu kan. Oh, Pada iya, banyak dari macam-macam. daerah Batak Nah, gitu. terus dari Batak ya kan pas kan kita Iya. Jawa x Sunda x Batak. Iya. Iya, semua suku ada di sini ya. Semua suku. Iya, kayak gitu. Batak gitu. Oke guys, for today kita sudah selesai. Oke, pembicaraan kita. Thank you, hari guys. ini selesai. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yeah. Bye.